pagi ini kita bertemu lagi dalam acara Bina Iman Anak. Baik, sudah siap semua? Sudah. Oke, kita mempunyai salam, yaitu salam kasih. Kita ulang halonya ya anak-anak ya. Oke, halo. Halo. Salam kasih Tuhan. Salam kasih Tuhan. Adakah kasih di hatimu? Ada. Adakah kasih di hatiku? Ada. Di mana? Hatiku. Di mana Hatiku. kasih Tuhan ada di hati kita semua? Yeay! Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul untuk mengikuti Bina Iman Anak. Semuanya sudah siap? Oke, semuanya sudah siap. Anak-anak yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita sungguh-sungguh bisa mengikuti kegiatan Bina Iman Anak ini dengan baik. Nah, pada kesempatan hari ini anak-anak akan didampingi oleh para ibu. Nah, sekarang Bu Agatha akan memperkenalkan. Ibu Dewi. Ibu Emi. Ibu Marta. Pak Yudi. Oke, saya Ibu Agatha. Baik anak-anak, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa, untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk bernyanyi bersama, dan juga untuk melakukan kreativitas. Sudah siap? Sudah. Baik, sekarang kita akan awali doa kita dengan menyanyikan sebuah lagu. Mari anak-anak kita berdoa sebelum memulai kegiatan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kini anak-anak-Mu datang dengan membawa serta lagu pujian, syukur, sukacita, dan segala kekurangan kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar akal budi kami terarah kepadamu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Barnabas, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang anak-anak kita akan
bersukacita dulu sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Oke anak-anak yang terkasih, sekarang ayo kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Pembacaan dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang kita sama-sama akan tanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Pasti
tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil. Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus hari ini memberi pengajaran yang luar biasa untuk kita semua. Maka pengajaran ini harus kita laksanakan dalam hidup kita. Kenapa? Karena pengajaran ini adalah pengajaran tentang hukum yang utama. Kalau kita simak bersama-sama tadi tentang bacaan hari ini dan kita cermati bersama-sama, ada dua hal penting yang dapat kita ambil yang menjadikan pesan-pesan dari Injil kita hari ini. Anak-anak, pesan yang pertama, hukum yang pertama atau hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang diberikan Tuhan untuk kita. Diberikan, tentu harus kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Tentu anak-anak sudah melaksanakannya di dalam keluarga. Tetapi ibu akan memberikan beberapa contoh tentang action ataupun kegiatan untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Contohnya, di dalam keluarga kita, sudahkah kita berdoa? Tentu anak sering berdoa ya. Nah, doa pagi, doa pribadi, doa bersama keluarga. Kemudian doa lingkungan meskipun secara online. Doa rosario secara online. Kemudian ibadat BKSN bulan kemarin secara online. Dan juga anak-anak mengikuti misa kudus secara online. Dan yang lebih luar biasa lagi, hari ini anak-anak mengikuti pengajaran BIA secara online. Itu adalah bentuk atau action kita yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian pesan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, anak-anak, kira-kira kita sudah mengasihi sesama belum? Pasti semuanya sudah melakukan. Anak Yesus luar biasa, semuanya mengasihi sesama. Sesama kita adalah semua orang yang ada di dunia ini. Keluarga kita, teman kita, tetangga kita, mungkin orang-orang yang di pinggir jalan, gelandangan, pengemis, guru kita, kemudian suster, romo, dan siapapun yang ada di dunia ini. Nah, itu adalah sesama kita. Apa yang bisa kita lakukan terhadap sesama kita? Banyak sekali. Misalnya dalam keluarga, mama sedang sibuk masak di dapur, kemudian anaknya menangis. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pasti anak-anak bisa mengajak adiknya untuk bermain supaya adiknya tenang, adiknya gembira, sehingga mama yang sedang bekerja di dapur bisa menyelesaikan dengan baik. Ada lagi contoh yang lain. Saat kita sekolah, kebetulan tidak membawa alat tulis. Nah, teman kita tidak membawa alat tulis. Bagaimana ini? Nah, kita tergerak hati untuk memberi pinjaman kepada teman yang membutuhkan. Masih banyak contoh yang lain. Misalnya kita sedang berjalan, jalan-jalan bersama keluarga. Kemudian melihat ada seorang pengemis, ya, kasihan belum makan, kondisinya memprihatinkan. Apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah membantu semampu kita.
Mungkin kita punya uang jajan, kita berikan sedikit. Atau kita mempunyai 2 potong roti, kita berikan 1 potong kepada pengemis itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Ibu percaya anak-anak sudah melakukannya di rumah masing-masing. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mampu berbela rasa. Ya, berbela rasa, memberi sesuatu kepada mereka yang membutuhkan. Tidak hanya merasakan kesedihan, tidak hanya melihat, tetapi kita bahwa anak-anak adalah anak-anak yang luar biasa, anak Yesus yang penuh dengan sukacita. Baik, ibu-ibu yang terkasih, masih siap? Masih gembira? Masih gembira. Oke, sekarang adalah kegiatan selanjutnya. Anak-anak akan diajak untuk membuat kreativitas. Sudah siap semua? Oh, sudah siap, bahan-bahannya sudah disiapkan. Oke, kalau begitu tidak perlu berlama-lama. Sekarang kegiatan kreativitas ini akan dipandu oleh Ibu Dewi dan Ibu Emi. Silakan, Bu. Selamat siang anak-anak. Sekarang kita waktunya untuk kegiatan kreativitas bersama Ibu Dewi dan Ibu Emi. Ya, kita mulai ya. Bahan-bahan yang kita siapkan, alat dan bahan yang pertama ini kertas buffalo. Kemudian ada kertas origami dan kita siapkan gunting, sumpit, ada lem, selotip. Kemudian mari kita mulai. Pertama kita ambil kertas buffalo-nya seperti yang dipegang oleh Bu Emi ini. Ya, kita gunting anak-anak menjadi seperti, nah, bentuknya seperti ini. Nah, lalu kita lipat menjadi bentuk seperti ini. Sekarang kita ambil kertas origami. Kertas origami ini mau kita bentuk menjadi gambar hati. Ya, boleh digunting seperti gambar hati yang dicontohkan oleh Bu Emi ini anak-anak. Oke, sekarang kita tulis di gambar hati ayat emas hari ini. Ya, ayat emas hari ini adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu gambar hati ditempel kepada kertas buffalo-nya. Lalu ditempel sumpitnya. Pakai selotip ya anak-anak. Mudah kan? Hasilnya akan seperti ini. Nah, anak-anak bisa kan? Oke, untuk sisi-sisi yang masih kosong, anak-anak bisa kreativitas sesuai dengan keinginan anak-anak. Bisa dikasih kembang hati, kemudian gambar lain. Bagi anak-anak yang belum bisa mengerjakan sendiri, nanti minta bantuan ayah dan ibu ya. Baik, kreativitas kita sudah selesai hari ini. Kita ulangi lagi ayat emas kita hari ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, hari ini anak-anak luar biasa, ya. Kreativitasnya sudah dibuat dengan bagus, anak-anak. Oke, sekarang kita akan nyanyi bersama-sama. Kasih Tuhan itu seperti sungai, tidak terbatas. Nah, untuk merasakan kasih Tuhan, ayo kita nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai
kasih, tidak terasa kegiatan Bina Iman pada hari ini akan segera berlalu, akan segera berakhir. Yang perlu kita ingat adalah dua hal, bahwa kita hari ini diberikan dua hukum atau aturan harus kita lakukan. Kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu percaya anak-anak adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, pasti bisa melakukan atau melaksanakan hukum yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kemudian anak-anak, kita tetap menjaga kesehatan, sering mencuci tangan, makan makanan yang bergizi supaya kita selalu sehat, kita selalu kuat. Kemudian diingatkan lagi, anak-anak tetap semangat, tetap selalu semangat meskipun anak-anak Bina Iman di rumah, tetapi selalu semangat, selalu happy, penuh dengan sukacita. Baik anak-anak, terima kasih. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Oke anak-anak, sekarang ayo kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus, karena bersama Yesus kita akan selamat. Baik anak-anak, ibadah Bina Iman hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Kita ambil sikap doa yang baik. Anak-anak, pengajaran dia hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Mari berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami mengucap syukur untuk pengajaran dia secara virtual hari ini. Kami mohon atas berkat rahmat Tuhan supaya kami senantiasa menjadi anak-anak yang sehat dan rajin mengikuti pengajaran dia.